Ketemu lagi sama gua Richard. Gimana kabar kalian hari Minggu ini? Pada baik-baik saja? Semoga kalian semua pada baik-baik saja ya kan. Nah, di weekend kita kali ini kita mau nge-review lagi salah satu naskah yang udah just from di treats gue. Naskah siapakah itu? Check it out. Ini dia naskahnya. Ya, naskah kita kali ini adalah naskah Kayunita yang berjudul Nikahi Saja Sahabatmu Mas, karya Miss Yuni 19. Cerita ini sendiri pakai dua Vov Nadia dan juga Vov Rafli. Waktu pertama gue baca naskah ini agak sedikit kaget sih gue, karena nama tokoh si pria ini. Sampai gue tanya, kalau serius pakai nama ini buat nama tokoh lo gitu. Kak Yunita bilang, iya iya Kari, soalnya nama dia Bejo, kali aja naskah gue Bejo juga gitu, biar bisa rame. Dan emang nyatanya bener, naskahnya itu bisa ngebawa Kak Yunita ke jenjang star. Kenapa gue sampai nanya nama tokohnya itu? karena itu adalah nama editor kita di Gipin. Ya ampun. Nah, terus untuk ceritanya sendiri gimana nih? Sebenarnya ceritanya ini hampir sama kayak naskah-naskah yang kebanyakan gitu ya. Jadi naskah ini bercerita gimana tentang kecemburuannya si Nadia, cemburu sama suaminya karena suaminya ini si Rafli ini lebih memprioritaskan sahabatnya si Karina. Semua ini bermula dari 2 bulan lalu, dimana suami Karina itu si Yudi itu meninggal. Nah, jadi si Karina ini kan single mom ya, janda gitu ya. Jadi apa-apa minta tolong semua sama si Rafli gitu. Sementara si Nadia sendiri posisi saat ini lagi hamil, itu hamil muda, biasalah trimester awal, jadi emang nggak boleh banget stres. Nah, sementara si suaminya bikin dia stres gara-gara ya lebih prioritasin dari si sahabatnya itu. Nah, apa yang bikin greget dari cerita ini? Yang bikin greget dari cerita ini itu kalau nggak salah ada di bab 5 apa 6 gitu, yang dimana si Nadianya ini sempat kecelakaan masuk rumah sakit, tapi alhamdulillah kandungannya itu gak kenapa-napa. Nah, si ibunya si Nadia ini bilang, tolong jaga anak saya gitu, jangan kamu pergi gitu kan. Tapi nyatanya si Rafli itu malamnya tuh pergi besokannya. Dan kamu tahu pergi kemana? Yaps, dia pergi ke rumahnya Karina. Si Nadia yang baru aja dari rumah sakit gitu. Sebenarnya si Nadia ini di sini belum boleh pulang gitu ya, tapi dia maksa pulang karena mau ngapain gue di rumah sakit sendirian gitu ya, bengong, celingak gak jelas gitu. Akhirnya dia minta pulang. Pas pulang itu dia nggak nemuin lakinya, nggak tahu lakinya kemana, padahal itu udah malam. Tapi dia nemuin ponsel lain gitu, handphone lain. Dan di situ dibuka, ternyata ada chat dari Karina. Jadi dengan perasaan yang deg-degan gitu, akhirnya dia datanglah ke rumahnya si Karina. Dan ternyata ya ampun, di sana dia menemukan perselingkuhan gitu. Dan akhirnya di situ dia down, akhirnya terpaksa dia harus keguguran. Nah, terus dia dibawa ke rumah sakit lagi kan, ceritanya keguguran itu. Di sini gue kesel ya, kenapa? Karena gue pingin tahu kelanjutannya. Di situ tuh jadi si Nadia ini minta untuk pisah, tapi ternyata si Kayunita ini langsung ngerubah Vov jadi Vovnya si Rafli. Jadi tentang perasaannya Rafli ke Nadia sama si Karina. Kan nyebelin ya udah di sih nyebelin kan gitu, lagi seru-serunya gitu ya gue mau ini tiba-tiba malah diganti Vovnya. Emang rese nih orangnya. Tapi kayak ini cerita seru banget sih. Vovnya Rafli juga waktu gue sebagai Rafli juga gue bisa tahu sebagai Rafli, posisiin diri gue sebagai Rafli gimana. Gue juga harus milih antara sahabat atau si istri si Nadia ini, tapi akhirnya gue tetap milih si Nadia.
dan si Rafli ini minta kesempatan gitu. Naskah ini juga merupakan naskah yang FYP di akun Threads gue. Dan gue di sini ketemu sama bocil kesepian sih. Bocil sih, bisa dibilang bocil karena kemungkinan dia itu adalah anak Gen Z akhir atau mungkin Gen Alpha gitu. Gen apa ya gitu. Jadi si bocil ini komen ceritanya, tante daripada tante diselingkuhin mending tante sama papa aku aja, tante jadi mama aku gitu. Bayangin gue digodain gitu sama bocil, ya ampun. Gue laporan sih ke Yunita, kak liatin nih kak, gara-gara naskah lo gue digodain sama bocil. Terus dan lo tau responnya Kak Yunita, dia nanya itu, lah seriusan Kak, udah gas aja, ini gila kali ya gitu. Maksudnya gue disuruh ngegas ini. Terus si bocil ini chat lagi, wah gue sih yang komenin, wah boleh dong dikenalin sama papahnya gitu. Ya kak, papa aku duda loh, kakak mau apa aja pasti, tante mau apa aja pasti akan diturutin sama papa aku gitu. Dan wah ya gue balas lagi dong, katanya wah boleh tuh, bisa kali kenalin ya Tin. Ya aku, terus si bocil dia bilang, iya tante aku minta spill kontak WA nya dong tante. Nah dari situ gue stop, ya udah gue nggak mau balas lagi karena pasti akan berakhir dengan nggak enak gitu. Nah, buat yang masih penasaran sama ceritanya ini, langsung cus saja ke KBM APP. Naskah ini udah ada, udah tamat juga di sana. Jadi kalian bisa ngecek langsung, bisa baca, bisa maraton. Pokoknya naskah ini emang worth it banget dan gue suka. Gue juga baca, gue suka ceritanya. Oke. Just itu dia review cerita dari review gue untuk cerita Kayu nih. Dan jangan lupa like, comment, and share biar gue makin semangat kontennya. Bye bye, thank you, happy weekend. Bye.